Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ibu Mumus dan Ibu Oci. Kalian masih semangat? Semangat dong. Sekarang silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan dan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu ke bilangan 0 atau 1. Untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan, kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Kalian perhatikan letak pecahan terhadap bilangan 0 atau 1. Jika letak pecahan tersebut lebih dekat ke 0, maka pecahan tersebut dapat dibulatkan menjadi 0. Sedangkan jika letak pecahan tepat di tengah atau lebih dekat ke 1, maka pecahan tersebut dapat dibulatkan menjadi 1. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh nomor 1 adalah pecahan 4/5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama adalah dengan membuat sebuah garis bilangan. Dimulai dengan angka 0, lalu 1/5 karena penyebutnya 5, dilanjut dengan 2/5, lalu 3/5, 4/5, yang terakhir adalah 5/5. Nah, 5/5 ini adalah sama dengan 1. Jika dilihat dari posisi garis bilangan, posisi letak pecahan 4/5 lebih dekat kepada angka 1 daripada angka 0. Jadi jawabannya 4/5 dibulatkan menjadi 1. Pecahannya adalah 1/2 sama dengan berapa? Pecahan 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan pecahan setengah. Nah, untuk pembulatan pecahan campuran, kita hanya perlu membulatkan bagian pecahannya saja. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Dimulai dari 0, lalu langsung 1/2 dan 1. 1 ini dari 2/2, maka jawabannya 1. Nah, jika dilihat dari letak posisi pecahannya, letak pecahan 1/2 tepat di tengah-tengah antara 0 dan 1. Sehingga 1/2 dibulatkan menjadi 1. Setelah bagian pecahannya dibulatkan, jumlahkan dengan bagian bilangan bulatnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/2 dibulatkan menjadi 2. Pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Untuk pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat, kalian perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Berikut ini aturan pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Jika angka persepuluhannya kurang dari
maka bilangan dibulatkan ke bawah, yaitu angka satuannya tetap dan angka di belakang koma dihilangkan. Aturan yang kedua, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu angka satuannya bertambah 1 dan angka di belakang koma dihilangkan. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Soal yang pertama adalah 0,2. Jika dilihat dari soal, angka persepuluhannya adalah angka 2. Nah, angka 2 ini lebih kecil dari 5 atau di bawah 5. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Berarti angka setelah koma dihilangkan dan angka satuannya tetap. Maka jawabannya adalah 0. Soal nomor 2. 1,64 sama dengan, nah kita lihat angka persepuluhannya adalah 6. 6 adalah di atas 5 atau lebih besar dari 5. Maka kita akan melakukan pembulatan ke atas, yaitu angka satuannya ditambah 1 dan angka di belakang koma dihilangkan. Angka di depan komanya 1 ditambah 1, maka jawabannya 2. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran juga dapat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi pecahan desimal. Setelah itu, pecahan dibulatkan mengikuti aturan pembulatan pecahan desimal. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. Kalian harus mengubah bagian pecahan desimalnya, yaitu 1/4. Pecahan 1/4 jika diubah ke dalam bentuk desimal, 1/4 ini diubah menjadi bentuk desimal, maka hasilnya 0,25. Nah, 0,25 ini dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu menjadi 0. Kenapa 0? Karena angka persepuluhannya yaitu 2 itu di bawah 5, sehingga angka di belakang koma dihilangkan. Jadi, untuk pecahan 2/1/4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2. Pembulatan bilangan persen. Bilangan persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Aturan pembulatannya sama dengan pembulatan bilangan bulat, yaitu dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah, yaitu angka puluhannya tetap dan angka satuannya berubah menjadi 0. Jika angka satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu angka puluhannya bertambah 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh nomor 1, 17%. Kita lihat angka satuannya yaitu 7. 7 ini di atas 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Angka puluhannya ditambah 1 dan angka satuannya berubah menjadi 0, maka jawabannya 20%. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 32%. Kita lihat angka satuannya yaitu angka 2. Angka 2 itu di bawah 5 atau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu angka puluhannya tetap dan angka satuannya berubah menjadi 0. Maka jawabannya
30%. Nah, sekarang kita akan melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Hasil operasi hitung pecahan dapat ditaksir dengan cara membulatkan pecahan-pecahannya terlebih dahulu dengan mengikuti aturan pembulatan yang tadi kita sudah pelajari. Nah, hal tersebut bertujuan agar taksirannya mendekati hasil yang sebenarnya. Contoh yang pertama yaitu 1/4 ditambah 3/5 sama dengan berapa? 1/4 itu lebih dekat ke 0, sehingga 1/4 dibulatkan menjadi 0. Ditambah 3/5 lebih dekat ke 1, sehingga 3/5 dibulatkan menjadi 1. Maka 1/4 ditambah 3/5 kira-kira 0 ditambah 1 sama dengan 1, yaitu 1 3/4 dikurangi 2/7 sama dengan berapa? Kalian masih ingat, untuk melakukan pembulatan pecahan campuran, maka yang kita bulatkan adalah 3/4-nya atau pecahannya. Nah, 3/4 lebih dekat ke 1, sehingga 1 3/4 dibulatkan menjadi 1 ditambah 1 yaitu 2 dikurangi 2/7 lebih dekat ke 0, sehingga 2/7 dibulatkan menjadi 0. Nah, untuk jawaban soal berikut, 1 3/4 dikurangi 2/7, kira-kira 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Contohnya, 2,7 dikali 3,5 sama dengan berapa? 2,7 dia memiliki satuan 7, maka kita bulatkan menjadi 3 karena angka persepuluhannya 7. 7 itu di atas 5. Jadi 3 dikali 3,5 dibulatkan menjadi 4 karena angka persepuluhannya 5. Maka 3 dikali 4 jawabannya 12. Taksirlah nilai-nilai berikut. 48% dari 1000 adalah 48% dibulatkan ke atas menjadi 50% karena angka satuannya 8 sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 48% dari 1000 kira-kira 50% dikali 1000 sama dengan 50 dibagi 100 dikali 1000 sama dengan 500. 15% dari 278 liter. 15% dibulatkan ke atas menjadi 20% karena angka satuannya 5. Untuk mempermudah perhitungan taksiran, bilangan 278 dibulatkan menjadi 300. Kenapa 300? Karena dibulatkan ke ratusan terdekat. Jadi 15% dari 278 liter kira-kira 20% dikali 300 liter sama dengan 20 dibagi 100
dikali 300, maka jawabannya 60 liter. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, bisa hubungi Bu Guru ya. Pergi ke toko beli bunga mawar. Makan beras ketika lapar. Walau corona semakin menyebar, Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum.